Tugas agama. Kelompok 6. Anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivianita Anggun Lestari bersama rekan-rekan saya yang lain dari kelompok 6, yaitu Mediana Aulia, Syahla Rahma Ainunisa, Sofi Nur Ismail Al-Fatah, serta Muhammad David Dianta Mahikal akan menyampaikan materi mengenai puasa. Salah satu rukun Islam yang harus diyakini dan diamalkan setiap muslim adalah ibadah puasa. Dalam Islam, kita mengenal dua bentuk ibadah puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Setiap muslim diwajibkan berpuasa sebagaimana orang sebelum kita. Lalu, apa itu puasa? Puasa menurut bahasa Arab disebut as-saum atau as-siyam, yang berarti menahan diri. Maksudnya, menahan diri dari makan dan minum, serta perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Umat Islam juga dikehendaki untuk menahan diri dari menggunakan kata-kata kotor, menggunjing orang lain, dan sebagainya. Puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama saat bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri. Puasa juga merupakan awal untuk memperbaharui jiwa kita yang telah terjangkiti penyakit, baik fisik maupun mental. Dengan kata lain, puasa bisa menghadirkan kesehatan yang paripurna bagi fisik dan mental, tanpa melalui terapi, obat-obatan, dan proses medis lainnya. Secara etimologis, puasa berarti menahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang dikatakan Maryam dalam Quran Surah Maryam ayat 26, yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu. Serta sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, dari Ibnu Umar, ia berkata, saya telah mendengar Nabi besar SAW bersabda, apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Sedangkan menurut terminologis atau istilah terdapat dalam sebuah salam, para ulama fikih mengartikan puasa sebagai berikut. Puasa adalah menahan dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri dan lainnya sepanjang hari menurut ketentuan syara, disertai dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau membual, perkataan yang jorok dan lainnya, baik yang diharamkan maupun dimakruhkan pada waktu yang telah ditentukan pula. Dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Secara syarak, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terima kasih. Jenis-jenis puasa. Menurut para ahli fikih, puasa yang ditetapkan syariat ada 4 macam, yaitu puasa fardu, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa yang diharamkan. Yang pertama ada puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang termasuk ke dalam puasa fardu antara lain A. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, biasanya berjumlah 29 hingga 30 hari. Yang B. Ada puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Yang C. Ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilaksanakan untuk memenuhi janji karena menghendaki tujuan tertentu. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah atau nafal adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Adapun puasa sunnah antara lain yang A. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa yang dikerjakan pada bulan Syawal mengerjakannya boleh 6 hari sekaligus atau putus-putus, yang terpenting masih di dalam bulan Syawal.
Yang B. Puasa tengah bulan 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan Komariah. Puasa sunnah ini dilaksanakan setiap pertengahan bulan Komariah dalam kalender Hijriah, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya selama 12 bulan. Yang C. Ada puasa hari Senin dan hari Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah suatu sunnah Rasul yang apabila dijalankan akan mendapatkan keberkahan. Puasa ini dilakukan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Yang D. Ada puasa hari Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah, yakini berbarengan dengan waktu wukuf di Arafah oleh para jamaah haji. Yang E. Ada puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Yang F. Ada puasa Nabi Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan waktu selang-seling, sehari puasa, seharinya tidak. Yang G. Ada puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan suci lainnya. Yang ketiga ada puasa makruh. Puasa makruh terbagi menjadi 3 macam, yaitu antara lain yang A. Puasa pada hari Jumat. Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa dilakukan secara mandiri. Artinya hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Yang B. Ada puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, yaitu janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Yang C. Ada puasa pada hari Syak atau meragukan. Puasa Ramadan di hari ke-30 di bulan Sya'ban jika hilal belum terlihat. Yang keempat ada puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilakukan maka berdosa. Puasa yang diharamkan tersebut antara lain yang A. Istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami, atau suami tahu tapi tidak mengizinkannya, kecuali apabila suami tidak membutuhkan, seperti suami sedang berpergian, sedang haji, atau yang sedang umroh. Yang B. Ada puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang C. Ada puasa pada hari Tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Zulhijjah, kecuali untuk dalam ganti menyembelih kurban. Yang D. Ada puasa wanita haid atau nifas atau yang baru melahirkan. Yang E. Ada puasa dar, puasa tiap hari tanpa buka. Hadis Rasulullah SAW mengutamakan puasa untuk terus-menerus. Syarat puasa terbagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib, maksud dari syarat wajib, puasa adalah beberapa hal yang membuat orang wajib melaksanakan puasa. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka puasa seperti puasa Ramadan tidak menjadi wajib untuk dirinya. Dalam kitab fikih, berikut adalah syarat wajib yang disepakati oleh ulama. Yang ke-1, beragama Islam. Syarat yang pertama adalah beragama Islam, oleh karenanya mereka yang tidak mengimani Islam tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa. Yang kedua, baligh. Selanjutnya, syarat wajib puasa adalah untuk mereka yang sudah berusia baligh. Anak-anak kecil tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa-puasa wajib. Akan tetapi, orang tuanya wajib melatihnya untuk menjalankan puasa sejak umur 7 tahun. Yang ketiga, berakal. Selain baligh, syarat selanjutnya adalah berakal. Maksudnya adalah orang yang berakal saja yang wajib melaksanakan puasa. Menurut kesepakatan ulama, orang gila masuk orang yang tidak berakal, sehingga ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, orang yang sakit, sehat. Orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa wajib seperti Ramadan, namun ia harus menggantinya di hari lain. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, mampu. Selanjutnya syarat puasa adalah mampu. Maksudnya adalah wajib bagi mereka yang melakukannya. Bagi mereka yang sudah lemah secara fisik karena usia atau tidak kemungkinan puasa, maka mereka tidak wajib melaksanakan puasa. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada niat. Niat puasa berbeda-beda sesuai dengan jenis puasa itu sendiri. Contohnya yaitu puasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Berikut ini lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu mampu menahan diri.
mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ketika orang yang berpuasa sudah memenuhi syarat sah dan rukun puasa, maka sah puasa tersebut. Di antara keutamaan ibadah puasa yaitu yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang keenam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Yang ketujuh, meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Yang kesembilan, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Dan yang terakhir, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, Sahihul Jami 4308. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.